kulkas mati satu, ada laptop, ada HP. Ada punya laptop itu. Konsultasi mati itu kan bisa mati ya. Itu mati sudah. Makanya sini tinggal. Karena kita kan tuan bicara, terus kas mati. Palmera berpraktek. Selamat siang Kakak Veno. Selamat bergabung. Oke. Wah. Gelap. Siang kakak-kakak semua, izin nih, saya di jalan OTW ke rumah duka kak. Makasih. Siap Kakak, siap Kakak. Nah, juga ke bawah datang. Mama di sini terus. Mama. Kakak Rili, bagaimana progresnya Kakak? Progres LMS-nya bagaimana? Ada kendala kah? Kendala. Iya, ya. Belum dikirim nih. Ditunggu ya Kak. Iya Kak. Kalau misalnya ada kendala bisa sharing, ditanyakan langsung atau bisa dengan Kakak Selvi. Kakak Selvi saya lihat sudah Iya. peserta yang lain baru Kakak ketua juga belum masuk, mungkin ada sibuk kayaknya. Tadi saya mau pakai headset.
Satu, dua, tiga. محمد Baik kakak, kakak semua karena waktu sudah lewat 10 menit. Bagaimana kita mulai Siap saja? Kak. Sekolah nih. Oh datang di Karena waktu sempit. Jadi kita mulai saja sambil menunggu kakak yang lain untuk bergabung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Baik, olahraga. sebelum memulai kegiatan ini, tentunya saya mengucapkan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat limpahan rahmatnya sehingga kita bisa kembali berkumpul secara daring dalam rangka mengikuti kegiatan modul 1.1 yaitu refleksi untuk perubahan paradigma diri. Jadi di sini materinya untuk mengingat kembali, mengulang kembali. Baik, sebelum kita mulai, saya minta kesediaan dari kakak untuk memimpin doa. Kita mulai kegiatan ini dengan doa. Saya minta kesediaan dari kakak yang bisa memimpin. Kakak Rili bisa pimpin doa. Baik Kakak, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi ini, mari kita berdoa. Saya akan berdoa dengan agama yang saya percaya, Kristen Protestan. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami ada dalam kegiatan PKG PJOK. Biarlah Tuhan terlentiasa memberkati kami, semua yang mengambil bagian dalam kegiatan ini selaku guru-guru PJOK. Tuhan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus agar sebentar materi yang kami dapat, kami boleh mengerti memahami itu. Pak fasilitator yang
memberikan materi, Tuhan terus memberkatinya. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami telah siap untuk ada dalam daring di saat pagi hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau dengar doa kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih atas doa yang disampaikan oleh Kakak Rili. Selanjutnya kita lanjut. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan bahwa untuk mengikuti kegiatan ada saya selalu sampaikan untuk kesepakatan bersama, yaitu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chatting di mic, dan mengklik present jika ada yang perlu dipertanyakan atau ada keperluan. Terus gangguan teknis adalah hal yang wajar. Selanjutnya itu tujuan dari materi hari ini, itu tujuan luasnya itu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Tujuan capaian pembelajaran khusus dari modul itu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak semua ada sebentar diskusi, yaitu menuliskan refleksi kakak mulai dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai modul 1.3. Di situ ada beberapa pertanyaan. Terus kakak diharapkan untuk berkomentar. Nanti kakak akan kirim linknya untuk menuliskan refleksi kakak semua. Jadi tujuan dari sesi kita itu peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi selama pertemuan pertama sampai hari ini, yaitu dari modul 1.1 sampai modul 1.3, diminta untuk menuliskan hasil refleksi. Refleksi itu apa? Sebelumnya sudah disampaikan, refleksi itu pengalaman atau mengingat kembali yang sudah dilakukan. Agendanya itu analisis tulisan refleksi, berbagi hasil analisis. Analisis tulisan refleksi. Jadi sebelum menganalisis, saya akan merefleksi dari kakak semua terkait dengan pembelajaran. Kita mulai dari pertemuan pertama itu modul 1.1 sampai modul 1.3. Oke. Saya meminta informasi dari kakak semua terkait dengan refleksi. Jadi saya akan merefleksi kembali, menanyakan pengalaman kakak mulai dari pertemuan pertama, yaitu dengan hasil pembelajaran kakak di LMS. Ketika di LMS kakak menemui hal baik apa yang kakak temui, terus hal buruk apa yang kakak temui, terus kira-kira ada kendala dalam pembuatan tugas di LMS. Ketika ada umpan balik di LMS,
diminta untuk memberikan pendapatnya di LMS. Jadi di sini sesinya itu sesi diskusi. Jadi sesinya sesi diskusi minta pendapat dari kakak. Jadi kita mulai dari siapa yang bisa memberikan refleksi. Kita mulai ya kak. Jadi siapa yang bisa memberikan untuk berapa peserta? Ada 5, baru 5 ya? Baru 5. Kakak Rili bisa refleksinya terkait dengan modul 1.1 sampai modul 1.3. Kakak Rili bisa. Pengalaman kakak dari pertemuan pertama, dari misalnya apa yang dibaca kakak pada di LMS, bisa diutarakan secara langsung kak? Belum kakak belum. Ya, dari mulai 1.1. Selamat siang, Kakak Ati sudah bergabung. Selamat siang Pak Guru. Oke, sambil Kakak Rili, ada yang lain yang bisa memberikan informasi terkait refleksi mulai 1.1 sampai 1.3. 1.1 tentang apa tuh? 1.1 itu refleksi Kakak. Oh. Jam pengalaman gitu. Oh, pengalaman ketika ada yang misalnya kendala yang kakak alami pada saat pembuatan tugas atau apa, atau misalnya di dalam refleksi ada yang dibaca yang terkait dengan pembelajarannya kakak di sekolah, ada yang bisa disampaikan, bisa. Kenapa? Ya, nanti akan solusi yang jadi nomor 1. Atau ada yang lain sambil menunggu? Ya. Kakak Ferdi bisa selalu. Belum. Satu saja yang kita dulu. Refleksi dalam pembelajaran PJOK kakak. Ya, direfleksikan satu. Ya, dalam pembelajaran PJOK. Terkait dengan refleksi yang kakak dapatkan di LMS. Ya. Ya. Mungkin ada kendala yaitu ketika kita berhadapan dengan anak-anak kakak. Ya. Siap kak. Ada sering anak yang serius untuk mengikuti kegiatan, ada yang tidak. Dan ini juga merupakan evaluasi untuk kita semua refleksi bagaimana ke depan metode apa yang kita pakai untuk anak-anak itu bisa mengikuti pelajaran PJOK itu dengan baik seluruh anak. Kalau dilihat dari modul-modul yang kita sudah pelajari, itu juga merupakan tantangan ini, kita harus kerjasama dengan orang tua, lingkungan, dan sebagainya untuk bagaimana memajukan kegiatan atau proses pembelajaran PJOK di sekolah tersebut. Itu mungkin saya itu saja kakak. Baik, terima kasih. Terus dengan LMS bagaimana kakak, aman? Di LMS aman kakak. Saya sudah kerja sampai di 2.C selesai. Oh, jadi di sini, jadi mulai dari modul 1.1
sampai di modul 1 sudah aman. 1.2 C. Untuk 1.3 masih ada A1 ya Kak, tolong di Ya belum kerja Kakak. Ya. Untuk Kakak Rili terkait dengan LMS, bagaimana? Ada yang bisa disampaikan, Kakak Rili? Belum selesai Kakak, nanti selesai ini baru diselesaikan. Bisa koordinasi dengan Kakak Silvi ya Kak. Ya siap Kakak. Modul 1.2 kan? 2D dan 2E ya Kak. Iya Kakak. siap. Fakta integritas ini diperhatikan dengan ini, kalau misalnya ada kesalahan bisa dihapus ulang. Masih ada yang bisa disampaikan Kak? Mas Kakak. Masih ada? Oke, karena saya kasih kesempatan yang lain, Kakak Veno. Kakak Veno bisa berikan refleksinya mulai dari 1.1 sampai 1.3. Kakak Veno bisa? Juga aktif. Kakak Yakob? Sudah. Sudah Kakak, sudah itu. Oke. Yang tugas terakhir belum itu Kakak. Oh iya Kak. Di LMS ketika ada pertanyaan pemantik bisa diberikan umpan balik ya Kak, itu sebagai refleksinya Kakak dalam LMS bisa. Ya. Ketika membuka LMS ada biasa pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pendapat dari Kakak. Itu sebagai umpan balik bagi kami, artinya apa yang Kakak dapatkan, apa yang Kakak alami di sekolah sehingga bisa diutarakan melalui LMS. Di situ menjadi bahan refleksi buat kami juga. Ketika saya sebagai fasilitator, apa yang kurang, jadi apa yang saya bisa dapatkan dari pendapatnya Kakak di sekolah. Oke baik Kakak. Ini saya ini juga Kakak, kalau laptop ini masih error, jadi biasa teman-teman di sekolah yang bantu, ya anak di rumah. Siap Kak. Bisa koordinasi dengan rekan-rekan, kalau misalnya ada yang berkendala ya Kak. Terus masih ada Kak yang saya sampaikan? Oke Kakak. Oke. Sudah tidak ada? Tidak Kakak. Oke. Kakak Iwan, bagaimana? Ada yang bisa direfleksikan terkait modul 1.1 sampai modul 1.3? Ya, terkait dari modul 1.1 itu untuk LMS yang untuk berpartisipasi dalam ini ya Kak, komentar ya. Iya bisa. Kalau saya kira aman. Ya itu kalau itu sudah diselesaikan yang tentang pengenalan refleksi. Jadi pengalaman mengajar yang dulu sudah saya sampaikan di situ. Terus tentang pembelajaran yang menggunakan framework. Iya. Tentang framework Git itu saya sudah deskripsikan di tugas saya. Kemudian yang sampai di 1.2 itu saya sudah kerjakan. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan itu juga saya sudah kerjakan di situ LMS-nya. Sekarang saya sudah
sampai di 1.3 kakak, yang pembelajaran diferensial. Oke, baik. Diferensial. Ini ya, untuk 1.3 sudah diisi juga. Jadi sudah lengkap. Makasih banyak Sudah, kakak iya, atas sudah. partisipasinya. Ya. Sudah aman kak. Siap. Ya, tinggal di Nah, penutup saja kakak yang penting. Di sharing-sharing dengan teman yang lain yang misalnya ada kendala bisa sharing ya kak. Jadi kakak yang lain Oh iya bisa kakak, siap. dengan kakak Dua, dengan kakak Selfie, dengan kakak Yakob, dengan kakak Ketua bisa. Kakak Veno ada kendala? Belum ada suara nih. Izin kakak, saya di jalan ada ketemu hujan besar kak. Oh iya. Ada yang bisa disampaikan kak? Mungkin saya menyesuaikan saja karena tadi saya tidak menyambung dengan apa yang disampaikan tadi karena memang di jalan Pak. Izin. Oke, siap. Makasih kak. Selamat sampai di tujuan kak, karena mungkin ada perjalanan. Oke. Terima kasih kakak. Saya lanjut dari yang peserta yang hadir sudah memberikan refleksi terkait dengan LMS dari modul 1 sampai 1.1 sampai modul 1.3. Kakak-kakak yang misalnya belum, silakan di pelan-pelan saja kak. Jangan dipikir bahwa itu sebagai beban. Siap. Pelan-pelan saja. Jangan terlalu dibuat stres. Itu kan nanti ini beban ini. Itu bukan bebannya, tapi itu merupakan pembelajaran bagi kita semua. Siap. Selanjutnya di sini ada analisis tulisan refleksi. Jadi kakak semua diminta untuk menulis refleksinya, yaitu pertanyaan berikut ini. Ada beberapa pertanyaan, nanti kakak menulisnya di link. Nanti kakak saya kirim linknya nanti di kolom chat. Jadi bisa silakan diisi. Jadi ada link saya kirim di kolom chat, silakan dibuka. Ada pertanyaan di dalamnya, bisa diisi. Bisa dilihat kak, sudah dibaca di link chatting, silakan dibuka. Jika ada kendala terkait link yang saya kirim bisa disampaikan.
Oke. Jadi kakak bisa melihat link yang saya kirim dan buka, bisa ditulis refleksinya kakak di kolom komentar, ya, ditambahkan. Jadi pertanyaannya di sini, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran, mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Jadi bagaimana kakak menuliskannya, terus kapan biasanya menulis, apa saja yang ditulis. Jadi bisa ditambahkan di kolom chat di bawah, ditambahkan komentar. Ketika ada kendala bisa disampaikan ya Kak. Bisa terbuka ya Kak, bisa terbuka itu link. Sudah kakak? Oke, silakan ditambahkan komentar Kak. Halo kakak, mohon maaf terlambat. Ya. Selamat siang, kabar bagaimana Kakak? Kakak Otnil? Baik, baik kakak. Oke, siap. Silakan dibuka di kolom chat ya Kak, ada link saya kirim. Terus di link itu bisa Kakak buka, terus memberikan komentar terhadap pertanyaan dari refleksi yang ada di dalamnya. Bisa linknya dibuka di link di kolom chat ini. Kakak saya bisa ini kak, soalnya ada di luar pengurusan jadi. Oke siap Kakak. Di pelan-pelan saja. Karena kalau yang pokoknya kita izin itu tapi kita tidak melakukan tugas. Siap Kakak. Oke, kalau saya ada di Polres, saya mau ke mana nih? Nanti lengket saya Oke. di Baik Kakak, saya kasih waktu 10 menit ya untuk menuliskan refleksinya.
Strategi bagaimana? Kakak izin, Ya kakak. kita belum ketika habis lagi sudah terlanjur kirim tangan tetekan, jadi itu sudah kirim kakak. Nanti kita ulang kakak. Bisa. Bisa langsung diklik link yang saya kirim di kolom chat supaya bisa masuk di Padlet dan menuliskan komentar di setiap pertanyaan yang ada. Baik, kakak, kalau misalnya ada yang terkendala dalam penulisan refleksi bisa juga disampaikan secara langsung. Yang misalnya yang terkendala bisa menyampaikan secara langsung. Misalnya yang pertama itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3.
Oke. Saya minta informasi dari Kakak Yakob untuk menyampaikan secara langsung dari tulisan Kakak Yakob. Bisa disampaikan, diutarakan secara langsung terkait tulisan Kakak. Kakak punya saya sudah terkirim kah? Ya Kak, saya sudah baca, berarti refleksi yang ditulis sesuai dengan materi. Bagaimana Kakak menuliskan refleksi itu? Kapan biasanya Kakak menulis refleksi itu? Ya. Kapan Kakak biasanya menulis refleksi? Oke baik kakak, kalau Iya, saya ya. itu referensi yang ditulis itu sesuai materi yang kita dapat Iya, dan ya. pengalaman yang dialami dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari di tempat tugas kita. Oke. Mungkin begitu. Kapan biasanya menulis refleksi Kak? Bagaimana kakak? Kapan biasanya menulis refleksi itu? Refleksinya ditulis setelah mendapat tugas kakak. Bisa dikasih jelas? Ya, itu pertanyaannya. Kapan biasanya menulis refleksi? Refleksi ditulis setelah kita mendapat tugas. Ya. Terus apa saja yang Kakak tulis dalam refleksi itu? Jadi kapan biasanya berarti setelah melaksanakan pembelajaran, terus apa saja yang ditulis? Yang ditulis pengalaman-pengalaman atau kejadian-kejadian yang terjadi pada saat melakukan tugas. Oke, jadi pengalaman yang atau kejadian yang terjadi ketika sudah melakukan pembelajaran. Oke, makasih ya Kak atas refleksinya. Masih ada tambahan Kak? Boleh kakak. Masih ada tambahan? Tidak kakak, pas. Oke, baik. Terima kasih Kakak Yakob atas informasi yang diberikan tentang refleksi yang dialami. Terus kakak yang lain ada yang bisa memberikan? Kakak Nuryadi, Iwan Nuryadi bisa? Silakan kakak. Kakak, Oke. saya sudah ketik Ya. itu di sini tapi Ya. tidak muncul tambah komentar. Oh ya, mungkin Maksudnya saya sudah mengetik Ya, mau ya. kirim tapi tidak ada yang muncul. Mungkin pengaruh jaringan. Bisa disampaikan secara langsung saja Kak. Itu sebagai teman saja. Bisa disampaikan secara langsung. Jadi pertanyaannya bagaimana menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Iya. Nah, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Jadi saya menulis refleksi itu setelah saya melakukan selesai pembelajarannya, baru kita menuliskan refleksi apa yang dipelajari, terus kita tuliskan di situ. Dari modul 1 itu kan pengenalan refleksi, jadi kita memahami dulu apa itu refleksi, kemudian model-model refleksinya bagaimana di situ, kakak. Kapan biasanya kakak menulis refleksi? Setelah selesai pembelajaran modul, kakak. Belajar modul, kakak. Baik. Apa yang ditulis kak? Di sini yang untuk dari modul 1 ya kak? Ya kak. 1.1 itu kan masih mengenai apa ini pengenalan refleksi. Jadi ya kemarin saya tuliskan itu tentang pengalaman-pengalaman saya waktu mengajar, mendeskripsikan apa pengalamannya, terus kemudian
apa yang muncul perasaannya saat itu bagaimana. Oke. Begitu kakak. Oh iya. Perasaannya kakak ketika menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran Ya kakak. kakak? Ya. Setelah belajar modul, perasaan saya pastilah sangat senang kakak, karena saya bisa mengetahui hal yang baru tentang pembelajaran ini kakak. Oke. Mendapatkan ilmu yang baru, tentunya saya merasa senang. Oke. Masih ada tambahan kak? Mungkin itu saja dulu kakak. Oke, itu aja dulu. Oke. Terima kasih atas informasinya terkait dengan refleksi dari kakak, yaitu ketika mempelajari LMS, kakak sudah berikan refleksinya terkait dengan perasaannya kakak, yaitu merasa bahagia, senang karena sudah mendapatkan ilmu baru dari pembelajaran selama ini. Oke, intinya di sini kata kuncinya adalah kakak sudah mendapatkan ilmu dari LMS, terus dengan pembelajaran mulai dari 1.1 terkait dengan refleksi, 1.2 terkait dengan pemanfaatan berbasis aset, yang 1.3 itu pembelajaran berdiferensiasi. Itu ya kak. Iya kakak. Kakak yang lain, kakak Selvi bisa menyampaikan? Ya siap kakak. Bisa dinonaktifkan satu mikrofonnya supaya tidak ini. Mungkin bersama-sama bisa dinonaktifkan satu mikrofon supaya tidak mantul. Silakan kak. Bagaimana kakak Selvi, ada kendala? Ada kakak. Cuma sering kali kalau jaringan. Iya kak. Oke, mungkin kakak ada terkendala dengan suara. Pelajaran yang saya tidak pernah pahami, ini akan mengulang untuk saya menjadi introspeksi diri. Oke. Dan materi itu kepada anak-anak didik saya. Dan yang berikut, setiap modul yang kita dapat itu, saya menulis referensinya setiap kali. Oke. Jadi intinya kapan biasanya kakak berarti setiap kali mempelajari modul ya kak? Iya kakak. Setiap materi selesai langsung saya mengerjakan pekerjaan. Terus apa yang kakak tulis? Kira-kira apa yang kakak tulis? Mengenai pembelajaran dari modul itu yang kita ajar untuk anak didik, untuk pengembangan fisik anak dalam mendidik anak-anak didik kita, kakak. Dalam di modul itu kan ada. Iya kak. Bagaimana kita bisa kerjasama dengan pihak sekolah maupun komite, orang tua wali, itu yang kita harus kerjasama dengan mereka. Karena di dalam modul itu yang kita harus kerjasama. Itu mungkin dari saya. Terus bagaimana perasaan kakak selama menulis refleksi? Senang kakak. Oke, siap. Karena dengan pelajaran ini yang saya belum pernah berikan untuk anak didik saya di dalam pelajaran ini saya dapat memberi pelajaran yang baru untuk saya mengajar buat anak didik saya. Itu mungkin dari saya kakak. Baik, makasih kakak. Saya sangat sepakat dengan kakak. Jadi
semuanya bisa dilibatkan baik dari kepala sekolah, komite terkait dengan perkembangan pembelajaran agar bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus perasaan ketika masih ada rasa senang karena semua yang pengalaman yang kita hadapi bisa diingat kembali, diungkap kembali. Itulah fungsinya refleksi. Jadi akan menemukan rasa kebahagiaan. Dan kita mengingat kembali apa yang telah kita lakukan dan bisa ketika ada yang salah bisa diperbaiki untuk kedepannya. Baik, terima kasih kakak atas pendapatnya. Kakak yang lain bisa ada yang bisa menambahkan terkait dengan refleksinya? Kakak Otnil bisa resen? Kakak Otnil? Siap, siap. Pak, belum. Masih ini jadi. Masih? Kakak, saya bisa ini nanti baru saya menyesuaikan saja. Oke, baik kakak. Oke. Siap, kakak. Masih sibuk? Kakak Rili? Ya, baik Kakak kakak. Rili? Ya, oke. Ya. Baik, kakak bagaimana menuliskan refleksi kakak? Refleksi saya itu sangat membantu ya. Pengalaman ini sangat membantu saya. Ketika sebagai guru PJK saya merasa lebih harus siap untuk menghadapi semuanya ini. Siap. Tantangan yang di tantangan-tantangan yang berhadapan di dalam kelas yang tadinya tidak memahami. Ya, Kak. Dalam keadaan ikut kegiatan PKG ini kami sangat memahami itu ketika ada dalam memberikan materi untuk anak didik kami. Oke, baik. Kapan biasanya kakak menulis refleksi itu? Kita menulis refleksi itu setelah selesai memberikan materi bagi anak didik kami. Baik. Apa yang kakak tulis dari refleksi? Pengalaman-pengalaman. Jadi pengalaman ketika melakukan pelajaran ya kak? Ya. Bagaimana perasaan kakak? Senang. Ketika materi kakak apa yang diberikan untuk anak didik mereka dapat memahami itu. Baik. Jadi ada perasaan senang ya kak. Intinya di kata kuncinya ada perasaan bahagia. Ya. Terima kasih dan pendapatnya. Kakak Veno, bagaimana? Bisa diaktifkan pokoknya ada kendala bisa disampaikan. Atau masih dalam perjalanan? Oke, mungkin masih dalam perjalanan. Baik, Kakak Ati ada yang bisa disampaikan? Ya baik kakak, terima kasih. Kalau untuk saya sebenarnya kalau saya sendiri ya, Kak. Mungkin refleksi kalau saya mau berikan kepada anak-anak otomatis ketika saya selesai mengajar. Itu baru saya melakukan refleksi. Begitu. Apa yang kakak tulis dalam refleksi? Ketika ada penyakapan. Saya tulis otomatis bagaimana saya merubah ketika saya memberikan materi contoh anak-anak tidak mengerti, otomatis saya harus merubah saya punya metode pembelajaran itu yang saya tuliskan di dalam refleksi itu. Begitu Pak. Ya, makasih. Bagaimana perasaan kakak? Pastinya menyenangkan ya kak kalau iya Pak. Iya pastinya menyenangkan karena kalau misalkan anak-anak mengerti otomatis menyenangkan bagi kita pendidik, tetapi kalau tidak mengerti itu kita sebagai pendidik juga
otomatis rasa kecewa ya kalau kita mengajar tapi mereka tidak paham atau tidak mengerti. Mungkin begitu kakak. Baik kakak, makasih banyak. Jadi sudah merefleksikan apa yang kakak alami, baik dalam pembelajaran di sekolah maupun pembelajaran di LMS ini. Selanjutnya, selamat siang kakak, sudah bergabung. Kakak Teknik bisa mengaktifkan mikrofonnya. Aduh, tidak tahu, masih tidak tahu toilet di mana. Aduh, nanti deh kita nonton banyak kan. Kakak Teknik bisa menyampaikan. Selamat siang kakak Teknik, bagaimana? Kak, siang Bagaimana kakak, minta kabar? maaf baru selesai mengajar. Oke, siap, makasih. Jadi baru bergabung. Iya, Karena ini materi refleksi, saya akan meminta informasi dari kakak terkait dari modul-modul LMS yang ada di modulnya kakak. Selama ini kakak sudah membuka-buka modulnya di LMS atau ada kendala terkait dengan LMS-nya kakak? iya mungkin baru beberapa saja yang saya buka kakak. Ya kak. Dari LMS-nya kakak ada kendala? Bisa Mungkin disampaikan belum semua yang saya buka kakak. Oh. Sudah dibuka atau misalnya ada terkait dengan tugas-tugas, misalnya ada yang perlu diupload. Kalau misalnya belum, kira-kira kendalanya di mana kak? Iya kakak, mungkin sebentar kak baru saya fokus karena mungkin beberapa hari ini ada kegiatan jadi belum Oke, sempat siap. Iya. ini kak. Iya, Di nanti mungkin sudah di tempat tugas begini baru. pelan-pelan saja kak ya. Kalau misalnya ada kesempatan Iya. dibuka-buka. Siap kakak. Karena di dalam LMS itu materinya semua yang sudah disampaikan lebih lengkapnya ada di LMS. Misalnya terkait dengan Siap. pembelajaran dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Itu ada hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, Kak. Jadi silakan Siap. dibuka, tolong diberikan umpan balik. Terus misalnya ada yang harus dikerjakan, pelan-pelan dikerjakan. Kalau misalnya ada kendala terkait dengan pengerjaan tersebut, misalnya bingung apa yang diminta dari pertanyaan tersebut, bisa menghubungi langsung ke saya atau bisa sharing dengan rekan-rekan, bisa sharing dengan kakak Selfie, bisa sharing dengan kakak Ita, dengan yang lainnya bisa. Saya pikir itu semuanya bisa membantu kakak. Tergantung dari kakak yang mana bagusnya. Kalau misalnya mau ketemu langsung dengan saya bisa juga. Kalau misalnya ada waktu bisa ketemu misalnya saya ada di AIMAS, bisa ketemu langsung juga. Misalnya ada kebingungan. Ya kak, begitu. Terus di sini ada beberapa pertanyaan yang saya minta informasinya dari kakak, yaitu refleksinya kakak selama mengikuti pembelajaran. Mengikuti pembelajaran di PKG PJK ini ada refleksi yang bisa kakak sampaikan? Bagaimana kakak Teknik bisa memberikan informasi? Atau ya. Bagaimana kak? Ada yang bisa sampaikan kak? Bagaimana?
Di sini ada Saya ganti ya. pertanyaan Kak. Jaringan kayak Bagaimana Kakak menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Oke, mungkin yang pengaruh jaringan. Oke, kita lanjut saja Kak ya. Karena semuanya sudah. Mungkin ada kendala dengan Kakak teknis sehingga dia ada terpantau mungkin ya. Oke, baik. Jadi ini ada bagaimana pertanyaan-pertanyaan berikut cuma 2 yang saya minta karena waktunya mepet, cuma 45 menit saja. Ini ada bagaimana menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran. Jadi kakak di sini menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran PJOK, sudah disampaikan dari kakak semua satu persatu. Terus kapan biasanya menulis, ya. Jadi ada pendapat dari kakak itu kapan setelah mempelajari setiap modul. Terus apa saja yang ditulis? Dan di situ ditulis itu pengalaman terkait dengan pengalaman kakak dalam mempelajari modul, baik itu dalam pembelajaran di sekolah, walaupun terus dalam pembelajaran di LMS ini. Terus bagaimana perasaan kakak itu? Semuanya senang, ada perasaan bahagia dari yang muncul dari pikiran kakak setiap kali menulis refleksi. Jadi terus hal apa saja yang menurut kakak menjadi lebih baik? Ya, yang lebih baiknya itu ada perbaikan. Jadi setelah melakukan pembelajaran ada hal-hal yang harus diperbaiki. Jadi ketika kakak melakukan pembelajaran di sekolah, di situ kakak biasanya merenungkan atau menuliskan refleksi. Kalau misalnya tidak dituliskan, biasanya kita menyadari, oh begini pada saat setelah melakukan pelajaran ada hal yang baik yang kita dapatkan, terus dengan ada hal buruk yang kita dapatkan. Terus bagaimana seharusnya bisa menulis? Berarti ada pertanyaan bagaimana menulis itu untuk kenapa? Sebagai pengingat. Ketika kita setelah melakukan pelajaran, kita harus mencoret-coret apa yang kita lakukan setelah ketika pembelajaran. Di situ bisa ditulis-tulis untuk sebagai refleksi kita. Jadi ini sudah benar, misalnya pembelajaran saya pada hari ini yang harus saya tingkatkan, ini yang harus saya kurangi. Itulah fungsinya refleksi. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Nah, di sini. Jadi apa yang bisa saya lakukan dengan refleksi yang kakak tulis sebagai pengingat, di situ kakak akan memastikan bahwa menjadi guru PJOK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu dia? Di sini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kakak Selvi tadi, turut bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan komite, teman sejawat, dan rekan-rekan yang lain. Jadi yang bisa membantu kakak itu rekan-rekan sejawat, terus dengan setiap stakeholder yang ada di sekolah. Untuk di luar sekolah itu dengan teman-teman MGMP, teman-teman KKG, terus teman organisasi yang lain yang bisa membantu. Baik, jawabannya sudah ditulis tadi di Jamboard. Kalau saya kasih link Padlet, tapi kalau misalnya ada kendala tadi sudah dituliskan juga di kolom chatting dari kakak
Yang pertama dari Kakak Selvi, refleksi mengikuti pembelajaran PKG PJOK dari modul 1 sampai modul 1-3. Dari Kakak Selvi, refleksi alam mengikuti pembelajaran PKG PJOK. Jadi semuanya sudah menuliskan refleksinya ya Kak. Terus menyampaikan, semuanya sudah menyampaikan secara langsung dan terkait dengan pengalaman-pengalaman Kakak. Berikutnya, mari berbagi refleksi. Kakak tadi sudah berbagi refleksi, jadi sudah menyampaikan, otomatis teman yang lain yang mendengarkan sudah mendapatkan refleksi dari kakak yang sudah sampaikan. Jadi pada akhir ini, sesi ini, Bapak Ibu sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi. Jadi dengan menyampaikan refleksi tadi, kakak semua sudah memahami, saya harap sudah memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua itu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Oke, saya pikir untuk pertemuan hari ini memang materinya itu cuma refleksi ya, artinya mengingat kembali. Saya pikir sudah selesai, memang waktunya cuma 1 jam pembelajaran. Di akhir sesi ini ada informasi yang bisa disampaikan dari kakak atau saran. Kakak ini bisa? Siap kakak. Cuma mau kakak menambahkan saja kalau bisa. Ya kak. Materinya yang kita dapat ini bisa dibagikan supaya kita juga bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita juga bisa menggunakannya sebagai contoh untuk kita mengajar lagi. Oke kakak. Selalu saya sampaikan bahwa materinya itu ada di LMS. Yang di sini, yang di PPT ini cuma materi ringkas saja. Itu ada di LMS, tinggal di download. Kalau saya ada dapat downloadannya, nanti saya bisa share ya kak. Siap kakak, ya. siap. Kalau bisa download. Ya. Jadi kalau misalnya kakak ada penasaran dengan materi, silakan dibuka di LMS. Di setiap LMS itu ada. Saya coba bukakan ya kak, sebelum kami mengakhiri kegiatan ini, saya coba bukakan LMS-nya kak. Mohon izin. Kak, saya buka LMS bisa? Siap kakak, siap. Ya. Kirim linknya di grup supaya kita di LMS ya kak? Iya. Ini. Contohnya ini kak, di semua modul, saya buka semua modul, jadi kakak nanti buka semua modul. Contohnya di pembelajaran diferensiasi, semuanya ada di dalam situ. Di modul 1.3. Ya. Oke. Kakak bisa bertanya kak di modul 1.3 di modul 1.3 di bagian terakhir di pengisian apa? Bagaimana kak? 1.3? Di modul 1.3 di bagian terakhir yang itu kayaknya untuk referensi. 1.3 ini 1.3 yang di pertanyaannya? Diferensiasi kan? Yang di diferensiasi itu diisi dibuat dalam bentuk PDF baru dikirim kembali atau bagaimana? Ya, dibuat dalam PDF, kemudian diupload. Iya, Biasanya ini yang terakhir ya kak? Yang terakhir ya. Ya. Ini pembelajaran diferensiasi. Yang sudah
upload kayaknya baru Kakak Iwan. Terima kasih. Ya, di sini. Terima kasih Kakak Iwan sudah mengupload. Jadi bisa sharing dengan Kakak Iwan kalau misalnya kurang paham. Jadi di sini sudah dilihat kan? Nah, di sini ada pertanyaan. Sebelum membaca modul ini, apa yang sudah Bapak Ibu ketahui, pahami terkait dengan SCL? Itu SCL itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Student Center Learning. Jadi bisa dijawab apa yang Kakak ketahui. Terus karakteristik peserta didik dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berikutnya setelah membaca modul ini, pengingat atau pengetahuan baru dan menarik apa saja yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi cuma pengalaman saja yang bisa yang diminta. Ya, pendapatnya dari Kakak semua. Cuma tiga pertanyaan aja di sini. Inspirasi apa yang Ibu dapatkan dari modul ini untuk diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Jadi materinya ada di sini ya Kak, di 1.3. Ini baru Kakak ini sudah memberikan umpan balik. Jadi setiap modul di setiap LMS bisa dibuka. Nah, di LMS itu ada beberapa pertanyaan bisa diberikan umpan balik. Jadi materi yang Kakak minta itu ada semua di sini. Jadi silakan rajin-rajin dibuka LMS terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Materi ini kan yang saya sampaikan kemarin, definisi pembelajaran diferensiasi, kesiapan belajar peserta didik, strategi pembelajaran diferensiasi di dalam PJOK. Materinya ada di sini. Nah, dibuka aja. Di setiap item dibuka. Izin Kakak. Ya Kak. Modul 1.3 itu kan ada 5 pertanyaan. Iya Kak. Di bagaimana Kak? Yang tadi itu. Iya Kakak. Terus ada yang bisa sampaikan Kak? Tidak, kita kerja 5 langsung itu dikirim langsung Kak. Saya lihat itu 3 kotak di situ Kak. Iya. Iya. Makanya di 3 kotak ya? Iya. Nah, di situ di setiap kotak kan ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab situ. Kalau misalnya Kakak bingung untuk membuat di Word bisa ditulis langsung, bisa. Oke Kakak. Makasih Kakak. Saya kembali ya Kak. Iya, siap. Saya kembali buka ini ya. Ini tadi. Iya Kakak. Ya, ini. Ini ya Kak. Kakak sejam sholat, jangan terlalu ini. Jangan sampai kakak terlambat sholat. Siap. Saya kasih pemahaman dulu ke ini kepada Kakak. Sedikit lagi ya. Iya, siap. Jadi ini bisa Kakak ditulis aja, bisa di Word, menulis di Word langsung di jawabannya di bawahnya atau bisa dibuat kotak begini, ya. Jadi tidak perlu kan ini kayaknya tidak diunduh ya. Cuma iya tidak ada. Ya, tidak ada unduh. Jadi pertanyaan bisa tidak perlu mengikuti ini. Bisa ditulis aja jawab pertanyaan ini terus ditulis di bawah yang jawaban ya. Jadi yang Kakak ketahui tentang center learning, jawabannya bisa. Terus karakteristik bisa dikasih jawaban. Terus pembelajaran berdiferensiasi bisa dikasih jawaban. Terus setelah membaca apa yang ini. Jadi ini cuma satu saja pertanyaannya di sini, jawabannya di sini. Siap mengerti Kakak. Terus materinya itu ada di sini. Di 1.3 tadi. Buka, terus buka 1.3. 1.3B1. Ini bersama 1.3.
ini ya, pendahuluan. Semuanya ada dalam Kak ya. Nah ini ya Kak. Ini ya Kak, bisa dilihat di sini. Pembelajaran berpusat pada murid. Ya, student centered learning. Ini ya Kak, di 1.3 B1 itu di nomor 4 di sini. Materinya ini yang Kakak minta materi. Tinggal di-download Kak. Kalau saya download lagi baru kirim ke Kakak, mungkin MS-nya tidak dibuka. Jadi kalau misalnya Kakak yang buka baru download, nah, berarti Kakak bisa di situ artinya sambil menyelam minum air. Artinya Kakak membuka LMS terus mendownload materinya. Ini materinya Kak. Lihat ya Kak. Nah, kelihatan Kak? Nah, ini materinya bisa di-download ini. Ya. Nah, terus setelah itu dibuka lagi di 1.3 B1. Di 1.3 B2. Ada lagi materi di sini. Semuanya ada materi Kakak. Ya. Nah, ini ada perkembangan yang Kakak kemarin sampaikan di Zoom-nya. Ini. Oke. Jadi saya pikir materinya ada semua dalam LMS ya Kak. Baik, karena waktu sudah lewat, baik kita akhiri kegiatan ini. Sebelumnya saya minta maaf terhadap waktunya. Terkait dengan materi yang ada bisa di-download di LMS. Kalau misalnya ada yang tidak ada, saya carikan baru share di grup. Begitu ya Kak? Oke. Siap. Oke, untuk pertemuan kali ini saya anggap selesai. Mohon diaktifkan kamera, diaktifkan kameranya supaya saya bisa foto bersama sebelum kita akhiri kegiatan ini. Oke, saya minta kesediaannya untuk aktifkan kamera, terus saya ambil gambarnya. Saya hitung 1, 2, 3. Kakak Yuan, ada kendala? Oke, mungkin sudah waktunya sholat Jumat ya. Oke, siap. Oke, makasih. Oke. Akhir kegiatan ini dengan selamat siang, selamat menjalankan aktivitas, selamat menjalankan ibadah sholat Jumat untuk Kakak Iwan dan lain untuk menjalankan aktivitas. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Bisa di-live Kakak? Ya, terus.